Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Kami percaya ketika Roh-Mu dicurahkan bagi bangsa kami Indonesia, kemerdekaan yang sesungguhnya pasti terjadi. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pertobatan, ada lawatan Allah yang dahsyat di bangsa ini Tuhan. Indonesia di mata-Mu Tuhan. Indonesia di hati-Mu Bapa. Kami datang membawa bangsa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sampai kami boleh melihat kemuliaan-Mu dicurahkan bagi bangsa ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan rendah hati kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, sampai kemuliaan-Mu dicurahkan. Indonesia datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri
tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa. Lebih lagi, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa. Ini kerinduan kami, bersama-sama nyatakan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan kasih-Mu, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doaku, dengar doa kami, dengar doa kami. Mari sama-sama kita bawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Sama-sama sembah Dia, sembah Dia. Ampunilah bangsa kami, ya Tuhan. Selamatkanlah, pulihkanlah, sembuhkanlah negeri tercinta, sampai Indonesia penuh kemuliaan-Mu, sampai bangsa kami dipulihkan banyak hamba-Mu Tuhan. Hiraba satana ya raba-raba, hiralaba-laba-laba-laba-laba, hiralaba-laba-laba-laba-laba, shana nama-nama-nama, ya raba-laba-laba-laba-laba. Curahkanlah Roh-Mu di bangsa ini, curahkanlah hujan keselamatan, hujan
hujan pertobatan curahkanlah. Kami rindu melihat Indonesia dipulihkan. Kami rindu lihat bangsa ini datang menyembah-Mu ya Tuhan. Transformasi terjadi di era Pentakosta yang ketiga. Yesuslah Tuhan, ditinggikan di atas bangsa ini. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak mari dengan iman nyatakanlah, layaklah Indonesia sujud kepadamu. Yesus
Haleluya. Yesuslah Tuhan bagi bangsa ini. Kami percaya setiap lidah, suku, kaum dan bahasa akan datang menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semuanya semangatnya harus lebih daripada pemenang, amin. Kita mengimani Indonesia akan pulih, Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Sorakan merdeka. Haleluya. Sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan yang semangat. Kau berikan kami kuasa ya Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Tepuk tangan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Indonesia. Mari maju umat pemenang. Oh, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bergelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju umat pemenang. Oh, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bergelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Dialah Raja. Yeah. Haleluya. Engkaulah Raja yang sesungguhnya Tuhan, yang dinanti-nantikan semua bangsa Bapa. Kami percaya itu akan terjadi. Kebangkitan bagi gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Sehingga terjadilah Pentakosta yang ketiga di bangsa kami Indonesia. Di rumah-rumah, di jalan-jalan, di kota kami Tuhan. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Curahkanlah roh-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Haleluya Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata,
Shalom saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Jika siang ini kami boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Berkati setiap kami yang akan mendengarkannya, berkati juga hamba-Mu ini Tuhan, biar apa yang disampaikan sungguh berasal daripada Engkau dan boleh memberkati kami semua Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Di bulan September ini saya dipercayakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Tanti. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan firman. Di bulan September ini temanya adalah tentang kepemimpinan Kristus. Nah, minggu kedua subtemanya itu adalah tentang mengosongkan diri dan menyangkal diri. Nah, bagaimana kita bisa belajar kepemimpinan Kristus tentang mengosongkan diri dan menyangkal diri. Ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Tentu kita belajar dari Kristus ya, bagaimana mengosongkan diri, bagaimana merendahkan diri seperti apa yang Kristus ajarkan. Gaya kepemimpinan Yesus itu memang berbeda dengan ajaran dunia. Ketika Yesus memimpin itu dia mengajak kita, mengajarkan orang yang dipimpin untuk menjadi pemimpin juga. Tidak hanya dia memimpin saja, ketika dia mengajarkan murid-muridnya untuk memimpin, itulah yang dia ajarkan kepada kita juga. Seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Mari kita baca firman Tuhan di Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Yesus Kristus, kita dikuatkan, kita diberikan kemampuan untuk mengosongkan diri. Kita diberi kekuatan untuk menyangkal diri kita, merendahkan diri kita. Ketika kita mau menyerahkan hati kita, memberikan pikiran dan perasaan kepada seperti Kristus, itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Pasti kita bisa melakukannya. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, tapi karena dikuatkan oleh Yesus. Dan diperkuat dengan ayat yang ke-6, Filipi 2 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ketika Tuhan Yesus adalah Allah 100%, dia tidak yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan haknya. Ketika kita melepaskan hak kita, itu artinya kita tidak sombong. Nah, kita mengosongkan diri dulu, baru kita bisa belajar. Kita tidak sombong. Dengan apa yang sudah kita miliki, kita tidak sombong. Kita rendah hati. Rendah hati berbicara ketika kita punya kemampuan untuk melawan hal yang membuat kita kesal, tapi kita menahannya. Itu kita merendahkan diri. Kita sama seperti Kristus yang Kristus ajarkan ketika dia disalibkan. Seharusnya dia sebagai Allah yang luar biasa bisa dong untuk melakukan hal yang dia inginkan di dalam hatinya. Misal, kalau secara manusia kan kita bisa melawan, saya harusnya bisa melawan nih, kenapa saya harus disalib? Tapi karena dia tidak menuntut hak, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang ayat ke-7 lanjut, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupanya sebagai hamba, dia mengosongkan diri. Nah, penjabaran berikutnya, bagaimana kita mengaplikasikan mengosongkan diri, tidak sombong, menyangkal diri, itu bagaimana dengan kehidupan sehari kita. Nah, kita bisa baca di yang tentang Filipi, katakan di ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Ketika kita sudah menaruh pikiran dan perasaan, otomatis kita sudah berpikir, kita sih harus hidup seperti Kristus. Otomatis kita menjaga agar kita tidak sombong. Kita sudah ada jalurnya Tuhan, karena kita berpikir, ketika saya menaruh pikiran dan perasaan, kita sudah menjadi contoh.
sudah menjadi contoh buat orang. Kita tidak bisa sembarang ngomong, oh saya tidak boleh sombong, tapi kita tidak menaruh pikiran dan perasaan, itu hal yang agak mustahil ya, karena kalau kita bilang saya tidak sombong, itu orang lain yang akan menilai. Saya tidak bisa bilang saya tidak sombong. Tapi kalau kita sudah menaruh perasaan dan pikiran kita kepada Kristus, itulah yang menunjukkan bahwa kita tidak sombong. Kita bisa berpikir, oh ketika saya menaruh, oh berarti saya harus mencerminkan kehidupan Kristus. Itu yang mengosongkan diri dan tidak sombong. Kemudian yang di ayat ke-6 yang tadi saya katakan, saya ulang lagi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika disalibkan, Tuhan Yesus itu tidak menganggap dirinya setara. Dia menganggap dia manusia 100%. Dia tidak menuntut haknya. Kemudian melainkan mengosongkan dirinya sendiri untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Ini bagian dari kepemimpinan Kristus yang sebenarnya. Ketika kita memimpin, kita mengosongkan diri dulu. Baru setelah kita mengosongkan diri, itu Yesus mengajarkan kita rendah hati. Aplikasinya menjadi pemimpin yang rendah hati, yang sepikir dan seperasa dengan Kristus. Itu aplikasinya. Kemudian yang kedua, melayani bukan untuk dilayani. Ini poin yang kedua. Ini gaya kepemimpinan Kristus yang luar biasa. Coba kita baca di Matius 20 ayat yang ke-28 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Aplikasi yang dapat kita ambil adalah ketika kita memimpin bukan hanya memerintah saja, tetapi harus bisa menjadi contoh dan teladan. Ketika kita menjadi pemimpin, tidak serta-merta, oh saya harus perintah ini, itu, tidak. Tapi kita harus lakukan apa yang kita pimpin, apa kita harus kasih contoh. Dari hal kecil saja, misalnya kita memimpin, misalnya saya. Di rumah, kalau ibu-ibu, mungkin ada sebagian yang punya ART ya. Kita harus kasih contoh dulu. Kita perintah ini bersih, tapi kita gaya hidupnya tidak bersih, otomatis ART-nya juga tidak bisa melakukan hal yang sama, karena kita cuman perintah tapi tidak bisa lakukan. Betul, firman Tuhan bilang kita ibu-ibu dikasih hikmat untuk mengatur pekerja di rumah, betul. Tapi kita juga harus kasih contoh. Oh, ketika dia melihat ibunya rapi, rajin, semua menjadi contoh, otomatis dia akan ikut. Itu yang saya lakukan di rumah. Begitu juga dengan ibu-ibu, kita memimpin anak kita dalam hal pelajaran, sekolah, semua kita lakukan dengan contoh dan teladan. Karena gaya pemimpin kita dilihat semua orang, dilihat keluarga kita, dilihat anak kita. Ketika kita rendah hati, pasti anak kita bisa melihat gaya hidup kita seperti apa. Anak kita akan mencontoh kita. Anak-anak itu meniru. Karena kita lakukan apa, pasti anak-anak meniru. Itulah gaya kepemimpinan Kristus. Karena ketika Kristus memimpin, dia juga memberikan contoh, tidak hanya berkata, oh memimpin ini harus begini, tapi tidak dilakukan. Kristus tidak. Kristus melakukan apa yang dia perintahkan dan mempraktekannya. Nah, untuk menjadi pemimpin besar harus menjadi yang terkecil, kata Tuhan. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Lanjut yang ke-25, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyatnya. Mereka orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ayat yang ke-26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagian yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, Tuhan Yesus sudah menegaskan di dalam Lukas ayat yang ke-22 dan pasal 22 ayat yang ke-26 berkata, kita itu pemimpin yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kita harus melayani dulu, baru bisa menjadi contoh buat pemimpin. Kita melayani dulu dari hal kecil. Ketika pengerja diangkat jadi diakon-diakones, kita kan melayaninya dari hal kecil. Dari usher, oh habis itu disuruh doa syafaat, segala macam. Dari hal kecil dulu kita bisa lakukan, kasih contoh, kemudian kita baru bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Di sini dikatakan pemimpin sebagai pelayan. Melayani, kita harus melayani dulu, menjadi contoh. Itulah kepemimpinan Kristus. Nah,
bagaimana aplikasi kehidupan kita yang tadi saya katakan, kita harus melayani dulu. Dari hal kecil dulu. Hal-hal biasa dari rumah, keluarga kita, di gereja, pertemanan kita, pekerjaan kita, itu yang kita lakukan. Nah, dari situlah kita bisa menunjukkan kehidupan kita itu seperti Kristus, tidak sombong. Kita mengosongkan diri. Kita merendahkan hati. Itu yang bisa dicontohkan, bisa kita praktekkan. Kemudian kita lanjut contoh kecil aja deh. Ketika kita melayani itu kita tidak langsung melayani hal, misalnya tadi saya bilang, oh jadi asyir, kita tidak langsung ketika dipilih Tuhan, oh kamu langsung jadi gembala. Tidak begitu. Karena Tuhan mau kita ada stepnya dari yang paling hal kecil dulu, lanjut ke tengah, lanjut lagi yang paling level tinggi gitu. Nah itu yang mau Tuhan ajarkan melalui kita punya proses dari paling hal kecil, lanjut kita banyak pengalaman, kita banyak mengalami Tuhan, kita baru bisa memimpin memimpin dengan cara Tuhan katakan. Kemudian yang di ayat 26 Tuhan katakan, demikianlah kamu tidaklah demikian. Di Lukas 22 tadi ya, Lukas 22 ayat yang ke-26 katakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagian yang muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, sebagai pelayan tadi sudah saya jelaskan. Pelayan itu apa ya? Kalau berbuat baik itu kata Tuhan itu kain yang lapuk ya. Itu semua orang bisa lakukan. Ketika kita merendahkan diri menjadi pelayan, itulah nilai kita menuju ke pemimpin. Kita sudah mengalami melayani, menjadi yang terkecil, sudah mengalami hal yang sedemikian rupa, sudah dipimpin Tuhan, kita sudah dekat dengan sudah menyerahkan pikiran dan perasaan kepada Kristus, kita bisa menuju ke level berikutnya. Kita mengosongkan diri. Tuhan Yesus itu tidak hanya mengajarkan ya, tapi juga dia sudah mempraktekkannya. Kita sudah banyak lihatlah, banyak baca firman Tuhan tentang gaya kepemimpinan Kristus, mengosongkan diri, merendahkan diri. Banyak hal yang kita dengar dari firman Tuhan, banyak hal yang kita baca dari firman Tuhan. Banyak yang luar biasa yang kita dapatkan. Nggak serta-merta cuman, oh kamu harus begini nih, kamu harus begini menjadi pengikut Kristus tuh harus begini. Enggak. Dia sudah praktekkan terlebih dahulu, baru kita bisa mengikutinya. Karena dia itu manusia, karena setara, maksudnya dia mengosongkan diri seperti manusia, setara. Jadi kita pasti bisa mengikuti dengan arahannya Kristus, karena dia sudah mencontohkannya. Ketika dia melepaskan haknya sebagai Allah, itulah yang dia kasih kita petunjuk ya, maksudnya ketika kita melepaskan hak kita, kita bisa menjadi pelayan yang begitu luar biasa. Sampai pada level itu, paling kecil, hal kecil itu yang Tuhan ajarkan, merendahkan diri. Ketika kita sudah merendahkan diri, otomatis kita tidak sombong. Kita bisa melakukan namanya mengosongkan diri. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu di rumah juga bisa mempraktekannya. Ketika kita tidak menuntut hak kita kepada suami, ketika kita tidak diperlakukan tidak adil oleh suami, kita bisa merendahkan diri. Tidak apa, kita merasa, oh saya sudah capek-capek nih ngurus anak, kerja segala macam, kok suami kayaknya tidak menghargai. Tidak apa, ketika kita merendahkan diri, kita ada sesuatu yang diisi oleh Tuhan. Kita mengosongkan diri, pasti ada yang diisi oleh Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan karena pikiran dan perasaan kita sudah terfokus kepada Kristus. Dari tema yang saya dapatkan, yang dapat saya simpulkan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pasti ada nilai kepuasan yang Tuhan berikan buat kita. Kita punya keberanian untuk melepaskan hak kita, kita mau merendahkan hati kita. Pasti Tuhan kasih nilai lebih dan Tuhan kasih pengharapan, dan ada sesuatu gairah hidup yang membuat kita kuat. Kita bisa melakukan hal yang di luar dugaan kita karena dikuatkan Tuhan. Kalau kita betul-betul bisa melepaskan seluruh ambisi kita dan mengosongkan diri kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, dan kami akan menutupnya dengan doa. Terima kasih Bapak, kami syukur Bapak buat siang ini, buat firman yang telah disampaikan Bapak. Biarlah firman ini
boleh kami praktekkan Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan karena memiliki Engkau, Yesus, yang begitu luar biasa memimpin hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, Engkau menjawab semua pergumulannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibu-ibu WBI Rayon 18 ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkati setiap aspek kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hirarararawasyane. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami Tuhan sangat bersyukur pada saat hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan memuji, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan, pertolongan-Mu akan Kau nyatakan atas kami semua yang hadir di ibadah WBI hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan Tuhan, oh Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Kami serahkan Bapak Jokowi dan Bapak Mahruf Tuhan hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kedua pemimpin ini Tuhan, Kau akan berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna Tuhan daripada Engkau. Tuhan terima kasih, kami juga serahkan Tuhan Bapak Niko dan keempat wakilnya ya Bapak. Kami serahkan Tuhan Bapak Niko ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam masa tuanya Tuhan, Engkau akan menyertai, Engkau akan memberkati, bahkan Engkau akan berikan Tuhan hal yang baru, hal yang luar biasa di dalam kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah keempat wakilnya juga Tuhan, oh bersama-sama berunity Tuhan, untuk bersama-sama memenangkan jiwa Tuhan, oh dalam bangsa ini dan juga Tuhan di luar negeri. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan Tuhan. Oh Bapak Andi Markus Tuhan hanya dalam tangan kasih-Mu. Karayon kami Tuhan dalam rayon 18 ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Keluarganya Tuhan, istri dan kedua anaknya ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan sempurna Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan keempat wakilnya hanya dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan roh keunitian Tuhan akan menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam rayon 18 ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu Tuhan senantiasa sempurna Tuhan menyertai atas bangsa ini Tuhan. Di mana bangsa ini Tuhan merayakan ulang tahun yang ke-77 Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan semakin makmur Tuhan. Semakin Tuhan Engkau berkati Tuhan atas bangsa ini ya Bapa. Biarlah kemerdekaan ini Tuhan akan Kau nyatakan atas bangsa ini. Hanya di dalam tangan kasih-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari ibu-ibu kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Ibu dikasih Kristus, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai Ia datang untuk yang kedua kalinya dan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua.